Ayah Angger Dimas merasakan kejanggalan dalam rekonstruksi Dante. Kasus kematian Raden Adante Khalif Pramudityo Aditya Dante hingga kini masih terus bergulir. Diketahui Dante meninggal dunia setelah ditenggelamkan oleh tersangka Yuda Arfandi di kolam renang. Polda Metro Jaya telah menggelar rekonstruksi anak Angger Dimas dan Tias Mara tersebut. Meski telah dilakukan rekonstruksi, justru menimbulkan perasaan ganjil dari pihak keluarga Angger Dimas. Pasalnya, menurut Agus Rianto selaku kakek dari Dante, terdapat banyak kejanggalan saat berjalannya proses rekonstruksi tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Angger Dimas kepada sang ayah usai menghadiri rekonstruksi kematian Dante. Agus pun bertanya kepada Angger terkait maksud dari perkataan sang anak hadir dalam rekonstruksi. Angger berujar dirinya hanya dapat melihat dari atas, tidak seperti Tamara yang dapat melihat langsung di dekat kolam renang. Angger berada di tempat yang berbeda, kata Agus. Saya emang nggak melihat langsung, tapi kalau Angger tuh sampai ngomongnya ya berat ya suaranya, dia nggak biasa seperti itu. Dia bilang ya banyak kejanggalan kok, yang di rekon itu kok soft semua gitu. Nah saya bilang, maksud kamu gimana? Nggak sesuai dengan ya, tapi kamu udah lihat bener? Udah ya, karena aku lihat aku di atas, aku nggak boleh gabung katanya, kan dipisah katanya Angger di atas. Kembali lagi gini, kalau orang yang merasa kehilangan, dia nggak akan bisa menyembunyikan, walaupun ini ketawa-ketawa ya, kayak saya, mohon maaf ya, saya kan hancur banget ini. Saya nggak akan bisa nyembunyikan, dan saya akan bicara apa adanya, bahwa saya kecewa. Makanya Angger marahnya begitu lihat ada kemarin ada ditendang, ada dibejek pakai dengkul, itu Angger sangat marah. Pulang langsung, ya, wah udah, kalau ayah tadi ada ya, mungkin saya loncat duluan. Udah ya, mohon maaf ya, saya ya emosi lah. Cucu saya, orang yang paling saya sayang, arti saya banggain, istilahnya tuh melampiaskan. Tapi ya ini kan ada jalur hukum, makanya saya hargai teman-teman, saya apresiasi lah petugas kepolisian dan jajarannya lah. Nah ini kembali lagi berkaitan dengan kehilangan barang itu ya, itu isinya memorinya Dante dengan saya, dengan keluarga. Bagaimana nggak nangis, tambah nangis, hilang gitu ya. Maaf nih ada kaitannya ya, ada tersangkutnya masalah kehilangan kamera-kamera itu ada memorinya. Makanya Angger sangat, ya itu nilai historisnya di dalamnya gitu loh. Kecewaan bukan dikit mas, besar mas, karena itu nyawa cucu saya mas. Istri saya kan, iya dia nangis terus. Ini istri saya kan manggilnya ibu, nangis terus tiba-tiba tuh Dante tuh di mimpinya tuh datang main pedang-pedangan biasa kalau dengan saya kan.
Tapi di latar belakangnya tuh terang katanya kayak sinar. Terus ditemenin ada sepantarnya dia juga main. Cuman mukanya di putih gitu, apa sinar doang, sama di atasnya bunder. Wah, bilang itu malaikat bu, bilang gitu. Aku juga nggak tahu ya. Pada saat itu aku panggil, Mas Dante, Mas. Iya ibu, dalam ibu gitu kan. Biasa kalau orang Jawa, dalam ibu. Sini ibu mau ngomong. Terus datengin terus ibu mulai sekarang nggak mau nangisin kamu lagi ya. Ibu udah berhenti nggak nangisin kamu. Iya ibu, dielus mukanya katanya. Bener, saya juga merinding terus terang. Saya bilang terus dari situ istri saya udah nggak pernah nangisin dia, hanya dia ngeliat memori itu. Hal itu sebenarnya terlalu jauh ya kalau saya jawab ya, karena setahu saya mendidik anak ini bagaimana caranya bertanggung jawab. Apalagi laki-laki, saya bilang jangan sampai, dan itu selalu saya tekankan. Anak saya nggak ada yang namanya, apalagi anak saya ini tahu lah, dia public figure juga kan, cuman dia nggak mau mencerminkan. Dan mohon maaf, saya didik dia tuh dengan hati, nggak dengan kekerasan. Saya selalu bilang, bagi prinsip saya, kalau kamu bener-bener salah akuin, saya bilang gitu. Nah makanya kalau dibilang dia nggak ngasih nafkahnya, naif banget ya. Ya mohon maaf, selama dia nikah kan tinggal di rumah saya, apa nggak pernah nafkahin? Ya mohon maaf nih, kembali lagi, kalau saya diungkit itu, selebihnya dia di luar itu saya nggak tahu ya, di luar rumah saya. Ya tapi adalah hal-hal yang saya sayangkan pada saat proses dia mau gugat. Ini yang gugat cerai dia loh, bukan anak saya. Kalau yang digugat itu kan saya nggak tahu ya rinciannya, tapi yang jelas Angger bilang, apapun jenisnya, aku selalu memberikan kebutuhannya Dante. Ya, dari kebutuhannya dia untuk sekolah, ya makannya dia, selalu cerita Angger. Dan kalaupun dia nggak ada, dia bela-belain apa? Dia selalu bilang, ayah aku dibantu ya, siap. Loang itu juga namanya cucu saya kan. Makanya saya sayangkan kalau dibilang dia nggak ngasih nafkah, kayaknya naif banget gitu loh. Lagi ya mohon maaf ya. Ini saya akan cerita yang sebenarnya. Saksinya itu ibunya. Nggak tahu waktu itu apa. Ini di jalan ceritanya waktu mereka pacaran. Faktanya karena ibunya masih ada. Dia ngejar ibunya. Ibu di mana? Di telepon. Ibu lagi di Kemang Village. Kenapa, Ra? Ibu aku mau nyusul. Cuman apa? Supaya minta Mas Angger nggak mutusin itu.